channel. Apa kabar nih? Sehat-sehat kan? Yang lagi sakit, semoga cepat sembuh ya. Segera fit untuk beraktivitas kembali. Belakangan ini, aku lagi on off banget moodnya. Salah satu alasannya karena belum lama ini, aku habis keguguran spontan. Rasanya sampai males mau ngapa-ngapain. But life must go on, right? Maaf jadi curhat ya. Sekarang udah enakan kok dan jadi rajin beberes. Salah satunya berberes soal uang. Mengelola keuangan ini salah satu hal terpenting yang mau gak mau harus bisa ketika udah berumah tangga. Entah itu suami atau istri atau dua-duanya harus bisa. Oh iya, sebelumnya aku mau terima kasih banget buat orang-orang yang aku kenal maupun yang gak aku kenal yang udah support channel ini. Hampir 400 subscriber, pelan-pelan banget memang, tapi berarti banget buat aku. Cita-cita aku nih sekarang cuma tembus 1000 subscriber, udah senang banget. Yang baru mampir, please ya, support dengan klik tombol subscribe and like supaya aku lebih semangat lagi. Dan diharapkan ditonton sampai habis karena ada sesuatu untuk kalian. Cus, kita lanjut lagi. Tapi di masa pandemi ini, sebagian orang tidak bisa menerapkan pola keuangan seperti biasanya. Yang usaha ada omsetnya yang menurun, yang kerja ada gajinya yang gak full. Pola keuangan selama ini buyar semuanya, ambyar. Bersyukur banget ya yang pendapatannya tetap sama seperti biasa atau bahkan lebih tinggi. Dan semoga kita semua sama-sama bisa mengelola uang lebih bijak lagi. Berapapun rezeki yang diberi untuk kita. Yang pendapatannya menurun selama pandemi ini, coba tunjuk tangan yuk. Dan komen di kolom komentar ya, termasuk aku nih, hehehe. Jadi, gimana mengatur keuangannya kalau pendapatannya menurun? Mau gak mau polanya diubah. Prioritaskan angsuran, utang, dan biaya bulanan aja. Dan meng-off-kan sinking fund. Bentar. Udah mau akhir tahun, baru sadar kalau cara ini ternyata salah. Iya, salah. Sebelumnya, ada yang mungkin belum tahu apa itu sinking fund?
bukan tabungan, bukan juga dana darurat. Sinking fund adalah sejumlah uang yang disimpan khusus untuk keperluan yang sudah pasti di masa depan. Bedanya apa sama tabungan atau dana darurat? Sinking fund ini simpanan untuk dana yang sudah diketahui pasti. Contohnya nih, yang sewa rumah tahunan, ada biaya sewa dong. Nah, biaya sewanya ini tahunan, itu kan sudah tahu tuh, oh setiap tahun di bulan ini harus keluarkan uang sekian. Terus biaya masuk sekolah anak, misalnya 2 tahun lagi anak masuk TK, 3 tahun lagi masuk SD, 5 tahun lagi masuk ini. Nah, itu kan ada biayanya yang gak kecil ya. Terus biaya pajak tahunan kendaraan, misalnya kendaraan kita akan mesti bayar pajak di bulan Maret. Nah, itu kan harus keluar uang sekian, udah tahu kan. Terus contohnya lagi biaya THR lebaran atau angpau. Nah, masih banyak lagi ya. Jadi udah jelas keperluannya. Tahun depan harus bayar ini, 2 tahun lagi harus bayar ini. Itu bisa dikategorikan sinking fund. Nah, salahnya ketika pendapatanku menurun, aku mengabaikan sinking fund ini. Padahal jelas-jelas tahun depan perlu keluarin biaya tersebut. So, bagaimana? Kalau sinking fund-nya tidak terkumpul, jadi terpaksa kita mengambil dari dana darurat atau tabungan. Yang susah kalau dana darurat atau tabungannya bahkan nggak ada atau nggak cukup, kan ujung-ujungnya malah harus berhutang ya. Jangan sampai banget ya kalau bisa, karena hutang pun harus dibayar dan malah justru jadi beban di kemudian hari. Terus gimana dong? Harusnya mengurangi biaya bulanan kita aja. Misalnya kita press, kita rem biaya makan yang biasanya bisa sering beli nge-GrabFood, GoFood segala macam, atau yang biasanya dijatahin sekian itu mungkin bisa kita hitung-hitung lagi dengan lebih bijak. Karena apa? Biaya bulanan ini bisa menghabiskan 50% dari pendapatan kita, bahkan lebih, bahkan ada yang sampai 70-80%. Apalagi untuk kebutuhan yang gak urgent ya, misalnya pakaian dan lain-lain, itu mungkin bisa diperhitungkan lagi gimana alokasiinnya supaya bisa untuk tambahan dana sinking fund. Karena pendapatan kita menurun, sinking fund ini bisa dikurangi, tapi kita harus lihat-lihat, ada yang tetap wajib dan gak bisa dikurangin. Misalnya yang sewa rumah tahunan, pajak servis kendaraan, biaya sekolah anak. Jadi itu gak bisa dikurangin dan harus wajib sebenarnya. Jadi kalau enggak, nanti malah tahun depannya lebih repot lagi. Terus tambahan menurut aku, sinking fund untuk berbagi di akhir tahun. Biasanya aku masih ada sinking fund lain, tapi ini bisa fleksibel aja atau bahkan dihilangkan juga masih memungkinkan. Contohnya THR atau angpau, ultah suami dan anak, wedding anniversary kami, ultah keluarga dan teman, dan dana liburan. Sekarang aku mencoba dari memenuhi sinking fund wajib dahulu dan mengurangi sinking fund yang fleksibel. Itu cara aku ya. Tiap keluarga beda-beda ya, sesuai kepentingan, prioritas, dan tentunya pendapatan masing-masing. Semoga kita semua tetap semangat melalui pandemi ini. Ingat, walaupun sebagian ada yang pendapatannya menurun karena pandemi ini,
Tapi ada rezeki lain dalam bentuk lain yang sangat terasa pentingnya, yaitu kesehatan. Terima kasih yang udah nonton sampai habis. Kalau kalian ada yang kena dampak pandemi ini, saling tukar cerita di kolom komentar yuk, supaya saling support dan semangatin. Selain itu, aku sekalian pengen adain giveaway kalau nanti 1000 subscriber. Ini nanti ya, mungkin masih lama. Tapi aku akan ambil dari sharing cerita terbaik di kolom komentar ini, akan aku support dengan uang tunai sebesar Rp500.000. Sharing link ini ke teman-temannya ya, biar pada subscribe dan ikutan. Terima kasih dan tetap semangat.